Yang pertama, ajaran Al-Asy'ariyah, dan yang kedua ajaran Maturidi. Selanjutnya, penyimpangan akidah dan cara penanggulangannya. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah diantaranya yaitu yang pertama, kebodohan terhadap akidah karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah dan juga tidak mengetahui lawan atau sebaliknya. Akibatnya mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sesuatu yang hak. Dan yang kedua, ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil, dan mencampakkan apa yang menyalahinya sekalipun hal itu benar. Lalu yang ketiga, taklid buta, dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Yang keempat, gulu atau berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemadharatan. Juga menjadikan para wali itu perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah. Nah, yang kelima, ghaflah atau lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat raya ini, atau ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitab-kitabnya atau ayat-ayat Qur'aniyah. Di samping itu juga terbuai dengan hasil teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata, sehingga mereka mengagung-agungkan manusia dan menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. Pada umumnya, rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam. Nah, selanjutnya cara-cara penanggulangan penyimpangan akidah ada sebagai berikut. Yang pertama, kembali pada kitab Allah. Kembali pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah sahihah, sebagaimana para salafus soleh mengambil akidah mereka dari keduanya. Selanjutnya, perhatian. Memberikan perhatian pada pengajaran akidah sahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan, memberi jam pelajaran yang cukup, serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. Nah, dan yang terakhir, berpedoman pada kitab dan dai. Harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran, sedangkan kitab-kitab kelompok penyeleweng harus dijauhkan. Menyebar para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Akidah atau keimanan adalah suatu keyakinan seseorang yang diwujudkan dengan membenarkan dengan hati kita sendiri, menyatakan dengan lisan, dan membuktikannya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.